Cuy, welcome! Tahun 2021, tahun 2022 maksud gua. Kita itu udah gak zamannya lagi kenalan sama cewek itu secara langsung di kafe, di tempat konser, atau di mall mungkin, di tempat-tempat umum lainnya gitu. Ya, nggak cewek doang sih, cowok juga. Sekarang itu lebih zamannya kita pakai Tinder. Atau mungkin banyak ya, dating apps lain selain Tinder. Tapi kan yang paling banyak digunain sekarang itu kan Tinder, ya nggak sih? Ngomongin Tinder, jadi gue baru banget selesai nonton satu film. Dan menurut gue ini keren banget sih filmnya. Dikemasnya rapih banget. Judulnya The Tinder Swindler. Bener gak sih gue ngomongnya? Dan ternyata ini baru rilis cuy, di tanggal 2 kemarin. Dan setelah rilis pun, per hari ini tuh dia jadi top 10 di Indonesia. By the way, gue nontonnya di Netflix ya. Nggak tahu kalau di tempat nonton lain ada atau enggak. Dan sebelum gue mau lanjut ceritanya, gue pengen ngasih tahu dulu dan ngasih warning ke kalian semua kalau misalkan kalau lo belum nonton filmnya, mending lo nonton dulu deh, karena mungkin gue agak spoiler ya nanti di sini. Jadi ini tuh tentang film dokumenter crime dokumenter gitu genrenya. Ya kalau misalkan gue baca di sini sih kayak kisah nyata gitu, diambil dari kisah nyata. Dan setelah gue searching, ternyata emang bener. Jadi pelakunya ini namanya Simon Leviev. Dan kenapa gue pengen banget nge-review film ini ya, karena Tinder ini kan udah mendunia banget ya. Termasuk di Indonesia juga. Kayak banyak banget kan yang udah pakai Tinder pastinya. Dan yang pakai Tinder itu kan nggak cuman pure orang nyari pasangan doang. Ada juga yang manfaatin Tinder buat jadi kejahatan. Nah, si Simon Leviev ini termasuk orang yang jahat itu. Jadi dia kayak manfaatin pasangannya dan for your information ya, si Simon ini kayak good looking gitu dan dia pamer-pamer segala kekayaannya. Jadi ya ketemu di Tinder kan, nggak mungkin lah nggak swipe right si Simon itu kalau misalkan lo jadi cewek. Pasti lo kayak terbakar gitu kan asmaranya. Kejahatannya si Simon ini, dia itu udah kayak manfaatin si cewek-cewek ini dan total kerugiannya itu hampir 10 juta dolar deh. Itu kan di luar Indonesia ya maksudnya. Kalau di Indonesia sendiri, kalau menurut gue sih, kayak kasus kayak gini tuh tentang kejahatan dari Tinder tuh mungkin ada ya, tapi bukan lebih ke arah uang, tapi lebih ke arah sorry ya, ini gue ngebahas tentang 18++. Jadi kalau misalkan kalian ada yang keberatan tentang bahasan ini, mungkin bisa cabut aja. Ya lebih ke arah seks. Jadi gue sering baca sih di Twitter kayak orang ketemu di Tinder dan akhirnya mereka having sex, tapi kayak si korban ini kebanyakan cewek ya yang ngaku jadi korban. Ya mereka ngerasa dimanipulasi, ngerasa dijahatin sama si cowoknya karena mereka nggak pengen ngelakuin itu tapi dipaksa ngelakuin itu, atau misalkan mereka diancam buat ngelakuin itu. Tapi ya kita kan nggak tahu gimana kejadian sebenarnya. Ya kalau di Indo sih kebanyakan gitu nggak sih? Atau jangan-jangan dari penonton gue ini ada yang ngalamin. Tapi gue sering sih baca kasus-kasus viral gini di Twitter juga. Dan ya sejauh ini sih gue belum nemu kasus yang sama kayak si Simon Leviev ini. Dan yang menurut gue keren sih dari film ini nih, kan filmnya ini 2 jam ya. Dan asli sih gue nggak ngerasa bosen sama sekali. Kayak anjir udah selesai aja nih. Menurut gue ya, film ini tuh bagus banget sih buat edukasi buat teman-teman, buat lo semua nih, para pengguna dating apps, Tinder atau apalah namanya itu. Kayak jadi warning gitu nggak sih? Kayak lo udah nyari informasi pasangan lo, pasti kan kalau misalkan lo abis match sama orang di dating apps itu, kayak lo nyari dulu dong di Google, dia itu siapa sih, Facebooknya itu gimana sih, Instagramnya itu gimana sih. Ya walaupun misalkan
dari Google udah kelihatan nih, wah ini orang bener nih, tapi ya kita itu nggak bisa 100% langsung percaya aja gitu. Ya di film ini sih kayak ngajarin gitu banget sih, dan menurut gue keren sih asli. Ya kan di dating apps banyaknya kayak orang pamer, orang ngapain gitu kan, padahal kita kan nggak tahu dia aslinya kayak gimana. Tapi ya justru menurut gue itulah apa serunya main dating apps, kita kayak gambling gitu nggak sih. Nggak, kita nggak tahu, kita cuma ngeliat dari foto sama sama bionya dia doang, dia itu orangnya kayak gimana, tapi nggak tahu asli kehidupannya kayak gimana. Dan menurut gue sih film ini tuh, kalau gue pribadi ya, gue ngasih rating mungkin sekitar 7,5 dari 10. Karena ya walaupun dikemas dengan baik, tapi ada kayak part, karena mungkin ini film dokumenter kali ya, jadi rasanya rada kurang aja gitu actionnya atau segala macam, karena kan konfliknya juga cuman gimana caranya nangkep si Simon Levitt ini. Tapi ya overall sih seru sih, dan ya 2 jam ini ya worth it lah lo habisin waktu buat nonton film ini. Dan itu aja sih cuy. Tadinya gue pengen munculin trailernya di sini, cuman gue nggak tahu gimana caranya. Maksudnya kayak gue kan kemarin habis review trailer game gitu di video sebelumnya, cuman kayak kena copyright gitu. Jadi ya gue belum tahu gimana triknya sih biar nggak kena copyright gimana. Mungkin kalau misalkan ada lo yang tahu gimana caranya, lo boleh bantu gue dengan komen di bawah ya. Dan sebelum selesai ya, gue pengen ngucapin thank you banget buat lo yang udah subscribe, udah like, udah nonton video gue. Gue hargain banget waktu lo, serius. Dan misalkan lo nggak suka, lo boleh banget dislike atau komentar di bawah part apa aja yang nggak suka dari gue, ya supaya bisa gue perbaikin kan ke depannya, ya nggak sih? Dan itu aja sih di segmen opini kali ini. Jadi mungkin kedepannya gue bakal lebih banyak bikin segmen-segmen kayak gini ya, karena lebih enjoy sih bikinnya dan seru aja. Karena gue kan suka banget nonton film nih, dan gue punya banyak film yang menurut gue bagus dan pengen gue kasih tahu pendapat gue tentang film ini tuh kayak gimana ke kalian. Jadi untuk video kali ini itu aja dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Enjoy!